Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Anugerah Tuhan seperti perisai dalam hidup kita yang menuntun, menyertai langkah hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang bebas. Dan kita datang ke tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saya ucapkan shalom, shalom. Prosper people, I grow, I go, I glorify. First anointing people say, I grow, I go, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda, diberkati Tuhan. Mari umat yang diberkati Tuhan berikan tepuk tangan. Sorak-sorai, lebih lagi yang paling dahsyat untuk Tuhan kita, come on. Woo! Anugerah-Mu seperti perisai dalam hidup kami, tak pernah berkesudahan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Untuk itu kami mulai, kami tabiskan ibadah Betania Fresh Anointing Kuala Gurun di dalam satu nama yang ajaib dasar berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua yang siap menyembah Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Kaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya pada-Mu. Bersama kita nyatakan, saat ku datang, angkat suaramu. Saat ku datang, ku sujud. Kaulah Tuhanku, dalam segala Kau memagari rahmat-Mu di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya pada-Mu. Oh, hanya Engkaulah
kesetiaan-Mu buat hatiku percaya hanya Engkau-lah sahabat setia di dalam hidupku, kebaikan-Mu percaya padamu, hanya Engkau yang membuat hati kami percaya. Hanya Engkau yang membuat hati kami percaya. Bersama Kau memagari kami, Kau memagari aku dengan rahmat-Mu seperti perisai. Kau memagari aku dengan rahmat-Mu seperti perisai. Oh, hanya Engkau-lah di dalam hidupku. Membuat hatiku percaya padamu, hanya Engkau-lah di dalam hidupku, kebaikan-Mu hanya Engkau-lah, hanya Engkau-lah dalam hidupku. Amin. Membuat hati kami. Kita angkat suara kita dan sembah Tuhan. Oh, we worship You, God. Hallelujah. Hallelujah. Ya la bara 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 sheka la bara 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 bara. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami tinggikan. Suaramu, angkat hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship You, my God.
sahabat kebaikanmu membuat hidup kami. Mari jemaat Tuhan saja angkat suaramu, katakan, hanya Engkau penjaga jiwa. Imani lagu ini Bapak Ibu Saudara, ucapkan dari hatimu. Kesetiaanmu membuat hatiku percaya bersama. Hanya Kaulah sahabat di dalam hidupku. Membuat hati kami hanya Kaulah penjaga jiwaku, di dalam hidupku. Kebaikanmu membuat hatiku percaya padamu lagi. Hanya Kaulah sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikanmu, kesetiaanmu, membuat hatiku percaya pada kebaikanmu. Kebaikanmu, kesetiaanmu membuat hatiku percaya pada kebaikan. Kebaikanmu, kesetiaanmu membuat hatiku percaya padamu. Katakan hanya Kaulah penjaga jiwaku. Membuat hatiku percaya padamu. Membuat hatiku percaya padamu. Membuat hatiku percaya padamu. Jesus, one more time. Say. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Prosperous people say, I grow, I go, I glorify. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya.
berkuasa. Come on. Woo! Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Come on, good. Yeah. Yeah, yeah. Bersama kita nyatakan, come on. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan di bawah. Ku pakai kuasa. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah. Yes. Woo. Jesus. Katakan bersama, aku diberi kuasa dari menaklukkan musuhku di bawah. Ku pakai dari mana? Bila Allah lagi, bila Allah, come on. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, hey. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, Kau yang memberi, ku bersorak, terpujilah. Lagi, sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman, Kau yang memberi, ku bersorak, terpujilah. Music, praise God. Oh, yeah. Come on. Hanya Engkaulah kekuatan kami, pengharapan kami. Katakan bersama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Kau yang ku bersorak, terpujilah. Lompat bersama, 1, 2, 1, 2. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Yeah, yeah. Woo. Come on, say. Woo. Yang percaya kita umat bebas, mari berikan kemuliaan
bagi Tuhan kita Yesus. Katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Katakan, ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Kuasa Yesus. Ku telah bebas, bebas karena Dia tinggal di dalamku. Amin. Oleh kuasa darahnya. Melompat lagi Tuhan, come on. 1, 2. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Oh, ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Yeah, ku telah Dia tinggal oleh. Lagi, come on, say, ku bebas, say, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Ku bebas karena apa? Oh yeah, ku telah bebas, bebas. Dia hanya Yesus, oleh kuasa darahnya aku bebas. Jemaat Tuhan saja, ku bebas karena pengampunannya. Ku bebas karena kuasa. Ku telah bebas karena Dia tinggal oleh apa? Lagi jemaat Tuhan, come on, suara 1. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Oh, yes, ku telah bebas, bebas. Dia oleh kuasa darahnya. Yo, ready? 1, 2, go, hey. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Ku bebas karena kuasanya. Dia tinggal oleh. Aku bebas oleh kuasa. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darah, katakan, aku bebas. Woo! Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Praise anointing people say, I grow, I go, I glorify. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Katakan, ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal oleh kuasa darahnya aku bebas. Oh yeah. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Kau yang terawal dan Engkau yang terakhir, Yesus. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Yes. Hallelujah. Amen. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship. We worship. You are worthy. You are worthy. You are Alpha and Omega. Say, you are Alpha and Omega. Say, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all. We give you all the glory. Worship. We worship you, our Lord. You are worthy. Come on, sing. We praise. Give you all. We give you the glory. We worship. You are worthy.
praised. We give you all, we give you all. We worship. You are worthy. We give you all. Come on, say. Come on, say. We give you. We give you. Oh, the glory. We worship you. You are. Come on. We see everybody say, we give you all. We give you all. The glory, yes, we worship. Come on. Declare, deklarasikan. We give you all the glory. Come on, we worship. You are worthy. You are worthy. Deklarasikan, kita dipulihkan. We give you all. We give you all the glory. Yeah, you are worthy. Musik saja, musik saja. Musik, we give you all musik. Oh, yeah. You worship you, my God. Jesus, Jesus. Come on, say, we give you all. We give you all the glory. Woo! We worship. You are worthy. You are worthy to be praised. Come on. We give you all. We give you all the glory. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. You are worthy. We give you all. Come on, church. We give you all. Say, glory. Kami percaya hari ini terjadi pemulihan. Kami percaya hari ini lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami percaya kuala kurun dipulihkan. Kami percaya hidup kami juga dipulihkan, Tuhan. We give you. Setiap kami yang hadir datang ke tempat ini, kami percaya kami dijamah. Kami bebas.
Karena Tuhan, you are Munculkan, mari jemaat Tuhan, we give you we give you all, we give you all, we give. Angkat hatimu, angkat hidupmu kepada Yesus. Fokus hidup kita kepada Yesus. Fokus hidup kita kepada Yesus. Deklarasikan, deklarasikan. Woo! Come on, sing, come on, sing. We give you all, we give you all the glory. Yeah. We worship you, our Lord. You are worthy, you are worthy to be praised. We give you all, we give you all, come on. We give you all. Woo! We worship you, my God. You are worthy, you are worthy. Come on, lebih lagi bagi Yesus semuanya. We give you all. Woo! Glory. We worship. You are worthy to be praised. Mari kita sembah Tuhan, sembah Yesus, sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Lebih lagi bagi Yesus. Sembah Dia, sembah Tuhan. Oh yeah. Woo! We give you all, we give you all the glory. Yes, we worship you. You are
give you all. We give. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. We give you all. We give you. We give you all. We give you all. The glory. We worship you. Are Tuhan sudah menetapkan kami berdiri di tanah di mana tanah itu subur, di mana tanah itu baik, dan di mana tanah itu menjadi berkat bagi kami. Tuhan tidak pernah mendesain hidup kami gagal. Tuhan selalu mendesain hidup kami berhasil. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya gagal. Terlebih Tuhan kami yang ajaib. Kami adalah anak-anak-Mu yang dari sananya Tuhan sudah mendesain kami akan selalu berhasil, akan selalu berhasil. Tanah yang subur itu perlu dikelola. Tanah yang subur itu perlu dikasih pupuk. Tanah yang subur itu perlu dikerjakan. Apa yang menjadi bagian kita? Percaya bahwa Anda akan berhasil. Pribadimu akan berhasil, rumah tanggamu akan berhasil, pekerjaanmu akan berhasil, bahkan semua yang kau lakukan pun pasti berhasil. Tidak ada gagal, tidak ada gagal, tidak ada gagal. Karena Allah tidak pernah menciptakan kegagalan. Maka jangan percaya terhadap kegagalan. Percaya terhadap segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan. Allah sudah buat engkau berhasil. Dan percaya dengan hal itu. Terima kasih Bapak. Kami menerima firman Tuhan pada saat ini. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Kurang semangat katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amen. Prosperous people, I go, I glorify. Tepuk tangan meriah untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Baik, ini cuaca mendung ya. Tapi saya berharap imannya nggak boleh mendung. Ya, apalagi matanya nggak boleh mendung. Amin. Baik. Kita bersyukur
Ini minggu keempat di dalam bulan Juli. Dan ada satu minggu lagi dalam bulan Juli ini, yaitu tanggal 31. Dan kalau kita ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Nah, coba perhatikan Bapak dan Ibu dan Saudara. Ingat, di mana engkau berdiri, di tanah mana engkau berdiri, di tanah mana engkau injak, engkau pasti berhasil. Kurang semangat. Ya, kurang semangat. Di mana engkau berdiri, di mana engkau injak, maka setiap tanah yang kau injak pasti berhasil. Masih ragu-ragu setengah. Bahkan ada yang diam, tidak meresponi firman Tuhan. Ya, di mana engkau berdiri, di mana engkau injak, bahkan tanah gersang sekalipun, kalau engkau sudah ada dalam Tuhan, tanah itu pasti jadi subur. Tepuk tangan untuk Tuhan. Firman Tuhan ini itu bukan membuat pendengaran kita sepertinya sedap terus didengar. Ini janji Tuhan. Sama seperti firman Allah, tuntunan firman Allah beberapa hari yang lalu, bahwa dewa itu tidak ada. Ya, coba perhatikan. Dewa itu tidak ada. Kalaupun nyatanya Bapak dan Ibu melihat ada dewa, ada pengaruhnya, ada kuasanya, sesungguhnya dewa itu tidak ada. Amin. Mengapa? Karena ketidakpuasan manusia terhadap Tuhan, ketidakcepatan jawaban Tuhan terhadap dia, maka manusia menjadikan dewa, membuat dewa. Nah, waktu dewa itu dibuat, waktu dewa itu dipercaya, waktu dewa itu diimani, maka punya dampak pada dirinya. Tapi selama apapun engkau tidak percaya dengan hal itu, maka dewa tidak akan pernah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diperhatikan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan dewa. Halo, hanya Tuhan satu saja. Hanya Allah satu saja. Hanya Yesus satu saja. Hanya Roh Kudus satu saja. Di luar itu tidak ada Tuhan. Amin. Maka tidak ada dewa. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan dewa. Iblis ada. Mengapa? Karena memang iblis juga Tuhan buat. Tapi iblis jatuh dalam dosa, pemberontakan terhadap Allah. Maka iblis memakai orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, dipakailah dewa itu untuk disembah orang tidak percaya. Saya berharap Bapak dan Ibu bukan orang tidak percaya, tapi harus percaya. Amin. Di mana orang-orang dunia saja mempercayai ada dewa, mereka setia ke situ, mereka beribadah ke situ, mereka memberikan persembahannya ke situ, ada dampak dalam hidupnya. Terlebih Bapak dan Ibu, kalau setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia engkau berpengharapan pada Dia, pasti lebih dari itu. Katakan amin. Dan hidupmu dijamin di bumi dan di sorga. Tapi semua jaminan, semua jawaban diberikan oleh dewa-dewa itu tidak akan pernah membuat dirimu menjadi milik sorga. Halo? Amin. Berdiri di tanah berkat. Katakan amin. Berdiri di tanah berkat. Rumah tanggamu itu ada tanahnya. Rumahmu itu ada tanahnya. Di saat engkau mengimani bahwa yang kau injak itu adalah jadi berkat, maka terjadilah berkat dalam hidupmu. Tapi di mana engkau berdiri? Di rumah mana engkau berdiri? Di tipe rumah berapa engkau berdiri? Waktu engkau mengatakan bahwa rumah tangga saya gagal, maka terjadilah rumah tanggamu gagal. Allah tidak pernah mendesainmu gagal. Allah tidak pernah mendesain rumah tanggamu gagal. Allah tidak pernah membuat sesuatu yang tidak baik padamu. Semuanya baik. Katakan amin. Katakan amin. Lebih sama lagi katakan amin. Itu yang harus Bapak dan Ibu percaya. Ya. Maka di dalam hidup ini tidak ada kegagalan. Kalau rumah tanggamu gagal, itu karena engkau sudah beralih. Engkau sudah pergi kepada kepercayaan yang lain. Engkau sudah pergi
kepada kekuatanmu sendiri. Engkau sudah pergi kepada pengalamanmu sendiri. Engkau sudah pergi mengambil keputusanmu sendiri. Dan tanah itu perlu dipupuk. Rumah tangga itu perlu disirami. Maka ingat, setiap pribadi, setiap rumah tangga, engkau harus setiap hari menyiram tanah itu, memupuk tanah itu. Dengan apa? Dengan firman. Dengan firman, dengan firman, dengan firman. Katakan amin. Katakan amin. Maka di dalam setiap kehidupan kita, biasanya pemicu konflik itu karena dia sangat idealis. Dia idealis terhadap dirinya, dia idealis terhadap pendapatnya, dia idealis bahwa pendapat yang paling benar. Ingat, di dalam hidup ini, idealis itu boleh saja. Tapi kalau idealis sudah dipaksakan, itu akan berantam. Idealis itu kalau dipaksakan, Anda akan konflik. Idealis itu akan dipaksakan, iman itu jadi di bawah, idealisme yang di atas. Jadi kalau terjadi sesuatu, konflik, berantam, itu karena idealis. Karena dalam idealis itu, dia pupuk sendiri yang paling benar. Jawabanku yang paling benar. Pendapatku yang paling benar, karakterku yang paling benar, egoisku yang paling benar, kesombonganku yang paling benar. Halo? Maka idealisme itu hanya sempurna kalau engkau dalam Yesus. Amin? Nah, kita masuk bahan ya. Ingat, pondasi berdiri tanah berkat itu ada. Ya, rumah tanggamu akan diberkati, amin. Rumah tanggamu tidak pernah gagal, amin. Suamimu tidak akan pernah gagal, amin. Istrimu tidak akan pernah gagal, amin. Anak-anakmu juga tidak akan pernah gagal. Yang gagal itu kita tidak mau menyiramnya. Yang gagal itu engkau tidak mau memupuknya. Yang gagal itu karena engkau malas tidak mengelolanya. Itu kegagalan. Dan kegagalan itu tidak pernah dari pihaknya Tuhan. Kegagalan itu dari diri kita sendiri. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan bersamamu. Kalau Tuhan bersamamu, sekalipun kau gagal, tidak akan gagal lagi. Kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Karena Tuhan akan selalu mendesainmu menjadi orang berhasil. Katakan amin. Yuk, pondasi berdiri tanah berkat itu. Yang pertama itu, pondasi berdiri tanah berkat. Yang pertama, perhatikan. Yang pertama, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Ngomong kanan kiri, jangan sombong. Kurang semangat. Ngomong kanan kiri lagi, jangan sombong. Nah, itu kan pakai mulut, bila perlu sekarang pakai tangan, tuduh dia, jangan sombong bilang. Loh, halo, tunjuk aja. Tunjuk aja. Ya, sekali lagi, mau orang tua di sebelahmu, kiri bilangin aja, jangan sombong, bilang 1, 2, 3. Sisa jari ada berapa ke arahmu? 4. Halo? Nah ya, yuk kita baca bahan. Kita buka bahan, Matius 23 ayat 12. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Yang membuat kita selalu dan membuat akhirnya tanah itu tidak subur, itu karena apa? Karena kita selalu sombong. Ya, sombong. Kata firman Tuhan di sini, jangan meninggikan diri. Kalau meninggikan diri, siapa yang merendahkan? Halo, kalau meninggikan diri, siapa yang merendahkan? Halo, baca lagi, yuk. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan? Tuhan. Dan barang siapa merendahkan diri, tahu yang merendahkan diri? Tadi meninggikan diri, yang merendahkan siapa? Tuhan. Kalau Anda dan saya merendahkan diri, yang meninggikan siapa? Tuhan. Amin. Jadi sekalipun pasanganmu merendahkan dengan kata-katanya, ingat, sesungguhnya Tuhan akan membackupmu dari belakang. Amin.
Ingat, ya, pondasi untuk berdiri tanah berkat itu jangan sombong. Yang pertama itu sombong itu ada 3 jenis. Yang pertama itu sombong ke atas. Sombong ke atas itu meninggikan diri. Kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan saya, itu meninggikan diri. Meninggikan kedudukan, meninggikan jabatan, meninggikan keuangan. Itu kata Tuhan, jangan. Itu sombong ke atas. Kalau sikap seperti itu, Tuhan sendiri yang merendahkan. Gak usah orang lain. Oh, Tuhan sendiri yang merendahkan. Coba ambil kunci G. Saya ada ambil lagu ini dan saya pikir ini benar, ya. G, Van. G. Oh, melamun Evan. Lihat raporku penuh dengan merah, tak pernah sopan bila di sekolah, tapi guruku tidak pernah marah karena ayahku kepala sekolah. Naikkan lagi, ya. Lihat, ini status sebagai murid yang sombong. Sudah nakal, sudah nggak benar, angkanya semuanya merah. Tapi dia memegang sesuatu, bapaknya kepala sekolah. Saya nyanyikan lagi, jemaat Tuhan simak saja, nggak usah ikut nyanyi. Biar saya aja yang nyanyinya, oke? Yuk, Pan. Lihat raporku penuh dengan merah, tak pernah sopan bila di sekolah, tapi guruku tidak pernah marah karena ayahku kepala sekolah. Halo, jangan sombong. Apapun kedudukan orang tuamu, hai anak muda, jangan sombong. Kalau sudah nilainya merah, ya kalau sudah nilainya merah, nggak perlu berpikir bahwa bapakku akan meluluskan, karena bapakku kepala sekolah. Guru-guru, siapa di sini guru? Halo, Mama Zoe. Kalau anak itu memang sudah keterlaluan, tegur. Termasuk juga itu anaknya, kalau bapaknya lagi kepala sekolah sih, tegur saja. Jadi hidup tidak boleh sombong. Kita biasanya sombong karena pemicunya yang ke atas itu, karena kedudukan. Halo? Karena ada orang tua backing kita. Karena ada orang yang kita kenal. Coba perhatikan. Maka segala sesuatu seperti ini, itu harus ditepis, itu harus dibuang. Supaya apa? Supaya Tuhan yang memperhatikanmu. Supaya Tuhan yang membelamu. Supaya Tuhan yang meninggikanmu. Amin. Amin. Yang kedua, sombong itu bisa sombong ke bawah. Tadi ke atas. Yang kedua itu sombong ke bawah. Yaitu sombong ke bawah itu kalau seseorang itu yang selalu memperkatakan pada dirinya, menyerang dirinya sendiri, saya tidak bisa, saya sakit-sakitan, saya orang tidak mampu, itu sombong. Saya orang bodoh, itu sombong. Saya orang tidak mampu, itu sombong. Itu sombong ke dalam. Itu sombong ke bawah. Bukankah kita sering, tanda kutip, kita disuruh pelayanan, saya tidak bisa, saya belum layak, saya masih berdosa. Itu sombong ke bawah.
Kalau jawaban seperti itu berarti menuduh saya orang tidak berdosa yang berdiri di tempat ini. Itu berarti Anda lagi menuduh saya orang yang tidak layak di tempat ini. Maka jangan pernah serang dirimu dengan sombong ke bawah. Semua pasti bisa. Anda berhasil. Anda didesain Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kurang semangat. Amin. Itu yang harus dipikirkan. Itu yang harus dipikirkan. Tantangan boleh ada. Berantem boleh ada. Konflik boleh ada. Tapi ingat sekali lagi. Anda akan tetap didesain Tuhan menjadi orang berhasil. Di dalam hidup ini, dalam rumah tangga siapa yang tidak pernah berantem? Saya mau tanya. Halo? Tapi berantem itu tidak boleh menggagalkan rumah tanggamu. Karena Tuhan tidak pernah mendesainmu ke situ. Amin. Yang ketiga, sombong yang ketiga adalah sombong rohani. Ya. Karena apa? Karena dia memiliki doktrin yang sangat dalam. Tetapi aplikasinya dalam hidup sehari-hari tidak sesuai. Justru akan membawa jemaat diarahkan berdiri sendiri, bahkan tersesat di jalan kehidupannya menuju kekekalan. Tidak boleh sombong rohani. Ada seseorang lagi selayani, saya kasih firman Tuhan, 1 ayat dia kasih kepada saya 3 ayat. Loh kalau begini, apa yang terjadi? Saya layani dia. Bukan di jemaat ini. Jadi nggak perlu merasa curiga. Ya, saya layani dia. Saya memberikan solusi dengan firman. Setelah saya berikan solusi dengan firman, dia beri lagi kepada saya firman. 3 ayat. Halo? Sombong rohani. Ngomong kanan kiri, nggak boleh sombong rohani. Ya, nggak boleh. Di media sosial, di YouTube hari ini terlalu banyak sombong rohani. Hanya ajaran yang paling benar, hanya gerejanya yang paling benar, hanya doktrin yang paling benar, yang lain itu nggak benar. Hati-hati. Pemberitaan dalam firman Tuhan, ingat, tidak boleh menjelekkan gereja yang lain. Tidak boleh menjelekkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tidak boleh menjas ini. Murni saja kita beritakan kasih karunia Tuhan. Amin. Halo, amin. Tidak boleh sombong rohani. Kenapa? Karena peninggian itu hanya pada Yesus saja. Yuk kita baca bahan di situ. Yohanes 3:14. 1, 2, 3. Suaranya masih kurang kencang. Masih banyak tidak buka suara, tidak mengeluarkan suara. 1, 2, 3. Baca firman Tuhan itu harus diterima. Baca firman Tuhan itu kalau disuruh suara kencang, suara kencang. Jangan dalam hati. Kalau dalam hati kayaknya ada sombong ke dalam. Ya. Yuk baca lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hanya anak manusia yang ditinggikan. Amin. Hanya Allah saja yang perlu ditinggikan. Amin. Maka semua orang yang meninggikan dirinya di bumi ini akan Tuhan rendahkan. Karena Tuhan tidak mau dia yang ditinggikan, ada manusia dari kita meninggikan yang lain. Tuhan tidak mau, Bapa tidak mau. Amin. Seorang anak kalau meninggikan bapak yang lain, pasti juga seorang bapak di bumi akan tersinggung dengan anak seperti itu.
Lihat bapak teman saya itu. Lihat bapak teman saya itu. Dia kasih jajan kepada saya setiap hari 200.000. Bapak cuman kasih 5.000. Bapak jasmani bisa terima enggak tuh? Enggak bisa. Jadi peninggian itu hanya untuk Tuhan. Tidak boleh yang lain ditinggikan, hanya Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan pencemburu. Tidak boleh ada yang menyaingi Dia. Amin. Sama seperti tadi katakan Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Minggu yang lalu saya sudah mengatakan, hampir lebih kurang sepertiga penduduk orang Israel mati di padang gurun. Dan di dalam 600.000 orang itu sepertiganya mati karena dipatok ular. Ingat, waktu dipatok ular masih ada fase. Masih ada fase. Tuhan masih memberikan fase untuk mengatakan, lihat, pandang tiang itu. Kecepatan kita memandang tiang itu hanya butuh 1 detik. Sekalipun orang-orang di situ dipatok ular, ada jaraknya dari tiang 100 meter, 200 meter, 1 kilo. Sekalipun jauhnya seperti itu, tapi namanya hanya perintah memandang, itu hanya butuh 1 detik. Halo? Maka kecepatan ular, kecepatan bisa ular yang masuk padamu, itu tidak akan pernah mengalahkan kecepatan pertolongan Tuhan padamu. Amin. Di saat engkau langsung memandang, di saat engkau tertuju padanya, maka lihat, racun-racun bisa itu tidak akan mempan. Di sekitarmu itu banyak ular. Ular yang dimasuk situ bukan ular yang ada di sawah-sawah atau yang ada di ladang, bukan. Teman-temanmu yang tidak mendukungmu itu juga bisa jadi ular. Baik melalui perkataannya, dipercikkan padamu, cus, kau bisa sakit hati. Dipercikkan padamu kalimat yang tidak baik, cus, itu bisa sakit hati. Waktu dipercikkan racun itu padamu, cus, kau akhirnya melawan dia. Ingat, kata firman, pandang. Tuhan tidak ngomong singkirkan ular-ular itu, bukan. Tapi pandang. Selama hidupmu, ular itu pasti ada. Tapi enggak perlu takut ular jenis apapun. Karena Tuhan yang mengatakan, pandang. Amin. Amin. Coba semua menoleh ke kanan. Menoleh ke kanan. Kalau saya katakan pandang, saya semua langsung pandang ya. Ya, menoleh semua ke kanan. Karena saya melihat ada yang tidak menoleh juga. Ya, semua sudah menoleh? Kalau saya katakan pandang, langsung pandang saya. Menoleh lagi. Pandang. Saya mau tanya, ada yang 3 detik? Ada yang 3 detik enggak? Enggak ada. Sekalipun jauhmu 1 kilo, pandang itu tetap 1 detik. Kecuali kalau Bapak dan Ibu salah pandang. Kalau itu proses, pandang yang mana ya, pandang yang mana ya, pandang yang mana ya. Makanya tiang itu harus tinggi. Betul tidak? Tiang itu tidak samar-samar. Dibuat tinggi. Jadi tidak mungkin salah pandang. Yang kedua, kenapa mereka mati? Karena enggak mau memandang. Mereka tetap tersipu-sipu. Mereka tetap di dalam patokan ular itu. Mereka tetap bersungut-sungut sekalipun sudah dipatok. Halo? Amin? Maka ingat sekali lagi, peninggian hanya dari Tuhan saja. Amin? Yuk kita lanjut lagi. Yang kedua, kita baca 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak
tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kau ditinggikannya pada waktunya. 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ingat ya, supaya tanahmu subur, yang pertama jangan sombong. Yang kedua itu miliki etika dengan benar. Orang tua harus tetap, anak-anak harus menghormati orang tua, amin. Orang tuamu itu dari sebutan nama pun nggak boleh sembarang panggil. Misalnya keke, hei Junjung, nggak sopan itu Pak. Betul nggak Pak? Itu anak yang nggak sopan itu. Sulit itu memiliki tanah yang subur. Betul tidak? Pasti dipanggil Bapak. Amin. Punya etika. Anak-anak muda harus punya etika. Kalau ketemu dengan orang yang lebih usianya lebih tua, selamat pagi Om, begitu. Ya. Jangan nanti yang orang tua duluan, halo Dek, jangan begitu. Tadi memang dikatakan kita pun semua harus saling merendahkan diri. Baik orang tua terhadap anak, baik anak terhadap orang tua, bahkan kepada yang lain. Semua punya tugas harus merendahkan diri. Katakan amin. Jadi anak-anak muda, ingat sekali lagi, anak youth, coba angkat tangan dulu. Yang merasa muda. Nah, yang merasa muda bukan anak youth. Amin. Yang merasa muda. Jangan terjebak dengan pertanyaan saya. Masalahnya tadi saya bilang anak youth, mereka pelan-pelan begini. Gitu. Kayak ada satu gejala sesuatu yang berat. Yang merasa muda. Amin. Ya semua harus punya etika. Ya, anak-anak youth. Loh itu kan susah anak youth. Anak youth, nah semua harus punya etika, amin. Selamat datang Junjung ya, Junjung kan? Bukan di belakang itu nama Junjung juga Pak. Ya itu, nah bukan, nah itu youth Junjung gitu maksudnya ya. Nah selamat datang ya. Amin ya, semua harus punya etika, amin. Maka lihat, hidup itu nggak boleh merasa kuat, tidak boleh merasa mampu, dan juga tidak boleh sok hebat. Maka sikap seperti ini juga tidak punya etika sama Tuhan. Orang kalau mengandalkan selalu kekuatannya, orang selalu mengandalkan kepintarannya, dia merasa hidup itu sok tahu, mampu, sebenarnya dia juga tidak punya etika sama Tuhan. Bukankah kita sering berkarakter seperti itu? Maka sulit rasanya Tuhan memberikan sebuah terobosan padamu kalau secara etika pun kepada Tuhan itu tidak ada. Halo? Jadi di dalam persoalan hidupmu, kau tidak perlu mengatakan, mana Tuhan? Kau tidak punya etika. Mana pertolonganmu Tuhan? Kau tidak punya etika. Mana berkatmu Tuhan? Engkau tidak punya etika. Maka hidupmu dan hidup saya tidak perlu lagi memiliki kalimat-kalimat begitu kalau datang pada Tuhan. Cukup sembah Tuhan saja. Amin. Cukup sembah Tuhan saja. Kalau sesuatu dalam hidupmu itu tidak terjadi sesuai keinginanmu, tidak perlu protes sama Tuhan. Waktu engkau dan saya protes, itu berarti menjadikan Tuhan itu salah. Padahal Tuhan yang kita punya tidak pernah salah. Tuhan yang kita punya itu sempurna. Maka sama Tuhan harus tetap punya etika. Amin. Harus tetap punya etika.
Kalau sesama tadi kita, anak muda aja tidak punya etika dengan kita, cara manggilnya, kita aja itu tidak pas, tidak merasa nyaman, tidak merasa enak. Padahal status kita dengan dia masih sesama manusia. Tapi kalau sampai sikap itu sama Tuhan, Tuhan itulah membuatmu, Tuhan itulah yang menjadikanmu. Maka semua harus punya etika sama Tuhan. Kalau ada masalah, oh sudahlah dengan kekuatan kemampuan saja. Tapi pada saat tidak selesai itu masalah, mana pertolongan Tuhan? Semua harus punya etika. Amin. Supaya tanah yang kau injak, rumah yang kau punya, itu menjadi tempat berkat. Katakan amin. Ya. Kita baca lagi yang ketiga. Kejadian 8 ayat 4 yuk. Kejadian 8 ayat 4. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah Batra itu pada pegunungan Ararat. Yang pertama lihat, ya, yang pertama ingat tadi bahwa hidup kita memiliki pondasi di tanah jadi berkat itu pertama jangan sombong. Amin. Yang kedua, memiliki etika di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan yang keempat, yang ketiga itu adalah kita sudah berperang dari tempat yang sudah menang. Ya. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah Batra itu pada pegunungan Ararat. Kata terkandas di situ berarti air bah berhenti. Berarti hukuman berhenti. Berarti kandas di situ bahwa masa depan dimulai dari Ararat itu. Ya, dimulai dari Ararat itu. Lihat. Sesudah 150 hari, Batra itu tertambat di salah satu puncak dataran yang sangat tinggi di Armenia. Batra itu tidak tertulis, Batra itu dipersiapkan, apa ini, yang dibawa ke dasar laut? Jangkar. Tidak. Jadi siapa yang membuat Batra itu terhambat di Gunung Ararat kalau bukan Tuhan. Amin. Amin. Karena desain Batra itu tidak buat jangkar. Dan itu tidak tiba-tiba terhambat di situ. Jadi semua firman Tuhan itu tepat. 150 hari tepat. Semua desain Batra itu tingginya, lebarnya, modelnya tepat. Amin. Kalau Tuhan mendesain Batra itu tepat dan sempurna, Batra itu kalau dibanding dengan engkau dan saya, Batra itu enggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Batra itu dari bahan-bahan yang sudah Tuhan buat, dari kayu, dari ini. Tapi Anda dan saya, itu Tuhan kasih roh. Berarti hidupmu dan hidup saya itu jauh lebih berharga daripada Batra itu. Amin. Jadi kalau Batra itu terkandas di situ, itu karena Tuhan yang sudah membuat. Amin. Lihat. Gunung Ararat itu menjulang mencapai ketinggian yaitu 16.969 kaki. Kalau saya hitung-hitung itu sekitar tingginya itu 5 kilo, 159 meter, 38 senti. Halo? Ingat, Tuhan
Tuhan itu, ya, ingat, Tuhan itu meninggikan dirimu. Bukan kau yang meninggikan diri, tapi Tuhan itu meninggikan dirimu setinggi-tingginya. Sehingga tidak ada satu orang musuh pun yang bisa menjatuhkan dirimu. Amin. Kalau engkau meninggikan dirimu, pasti jatuh. Tapi kalau Tuhan meninggikan dirimu, peninggian dirimu itu belum ada tandingannya kalau Tuhan yang meninggikan dirimu. Halo? Kalau peninggian dirimu itu hanya sekitar 2 kilo, Tuhan tadi 5 kilo. Amin. Di Gunung Ararat. Itu yang harus kita pahami. Maka setiap orang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada satu musuh pun yang bisa menjangkaumu lagi. Mengapa? Karena engkau tidak perlu ikut berperang. Karena engkau sudah ada di tempat yang menang. Amin. Jadi kalau rumah tangga sering perang, berarti ada sesuatu yang tidak subur di tanah itu. Tuhan menjadikan kita itu dari tanah yang subur. Jadi kalau dalam rumah tangga sering bertengkar, berarti jangan-jangan tanah itu tercampur dengan tanah sengketa. Halo? Jadi kalau siapa yang memulai pertengkaran langsung, tanah sengketa, ngomong gitu. Setuju? Loh, daripada kita mengeluarkan kata-kata ini, makanya supaya tidak keluar kata sengketa, langsung diam. Pertengkaran itu kan terjadi karena apa? Karena saling sahut menyahut, betul tidak? Halo? Betul tidak? Jadi siapa yang ngerocos begini, cak gitu, langsung ngomong aja, tanah sengketa ya, gitu. Masuk kamar, tidur aja, makan super mie, makan indomie nggak apa-apa. Nanti kalau semua itu diam sendiri kok. Nah, waktu diam sendiri, ayo pupuk kembali lagi tanahmu itu. Dengan apa? Kata-kata yang baik. Semua rumah tangga punya masalah, betul tidak? Gak usah rumah tangga. Bang Oden ada masalah Bang Oden? Hah? Halo? Amin ya? Tuhan meninggikanmu. Tidak ada seorang pun yang bisa menjangkaumu lagi. Ya? Kita baca Kolose 2 ayat 12 yuk. Kolose 2 ayat 12, 1, 2, 3. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Tahu dikuburkan? Tidak ada ceritanya dikuburkan itu di atas bukit, tapi harus di dalam tanah. Jadi ingat, semua sifat kita, karakter kita itu harus dikuburkan. Harus dikuburkan. Nah, harus dikuburkan. Ingat sekali lagi, engkau menguburkan itu nggak perlu ke orang lain, tapi itu harus kepada Tuhan. Waktu engkau dikuburkan, maka Tuhan yang menutupinya. Maka tidak ada lagi muncul di situ hak-hak istimewamu, keinginanmu, kepribadianmu. Kalaupun itu nongol, engkau mudah untuk mengatasinya. Karena hidup kita juga masih ada tuntutan daging, betul tidak? Selama tuntutan daging itu ada pada kita, itu masih normal. Tapi selama tuntutan daging itu yang menguasai dirimu, keputusanmu, rumah tanggamu, itu yang tidak baik, itu perlu dikubur di dalam Yesus. Amin. Jadi
Apapun yang semuanya jenis dikubur. Termasuk fisik kita ini kalau mati pun dikubur. Tapi Tuhan tadi mengatakan di sini, baik dikubur, baik dibaptis secara roh, Anda pun akan menerima yang disebut dengan kebangkitan. Amin. Jadi sebenarnya hidup kita dalam Tuhan itu sudah sempurna. Ketakutan yang paling menakutkan di dunia kematian, Tuhan Yesus memberikan satu jaminan, engkau dibangkitkan. Amin. Kalau engkau hari ini khawatir makan dan minum, Tuhan sudah mengatakan, lihat itu burung-burung di udara. Apalagi? Apalagi? Maka lihat, tidak ada alasanmu untuk menunda-nunda ibadah. Karena ibadah itu menjadi pupuk bagimu. Amin. Amin. Saya sebagai gembala di sini selalu melihat seperti ini. Tuhan, terima kasih untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini. Terima kasih. Dan kerinduan saya sebagai gembala, semua harus bertumbuh. Bertumbuh itu keputusanmu, bukan keputusan gembala, bukan juga keputusan Tuhan, tapi bagianmu, keputusanmu. Beribadah sungguh-sungguh itu keputusanmu. Situasimu seperti apapun, jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah. Amin. Jangan pernah. Yang keempat, kita baca Yeremia 9:23. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 9:24a, 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. 24b, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yang keempat, bermegahlah karena Anda mengenal Dia. Amin. Halo. Ada dasar, ada situasi, ada kondisi, ada faktor penunjang juga bisa membuat engkau bermegah. Menyenangkan hati, senang. Tapi dari semua kemegahanmu, bukan tertuju kepada kekayaanmu, bukan tertuju pada kekuatanmu, bukan tertuju kepada kedudukanmu, bukan tertuju kepada fasilitasmu, tapi semua kemegahanmu itu harus mengenal Allah. Kalau kemegahan kita tertinggi mengenal Allah, kekayaanmu itu tidak akan pernah menjeratmu. Posisimu itu tidak akan pernah menjatuhkanmu. Amin. Amin. Bahkan uang yang kau pegang pun, engkau tidak akan pernah bisa tergelincir. Karena apa? Karena kau mengenal Tuhan jauh lebih bermegah dari semua itu. Bahkan di dalam kesulitan apapun, bermegahlah karena Tuhan. Amin. Saya dengan ibu kemarin ada sedikit bermegah. Karena Abel dia dapat juara paralel 1. Yang selama ini dia 3, 1. Dia diumumkan dan suruh maju ke depan di ribuan teman-temannya. Saya sebagai orang tua bermegah, bangga. Tapi saya dengan ibu cukup hari itu saja. Jangan terus kemegahan itu saya agung-agungkan. Semua kemegahan yang tertuju kepada apapun itu hanya sementara. Tapi kepada Tuhan harus permanen. Amin. Amin.
Kami bangga. Mereka berdua bisa saja saya tempatkan di gereja besar di Kota Malang untuk melayani. Bahkan banyak yang telepon mereka. Saya bilang sama mereka berdua, enggak, kalian berdua harus tetap di gereja BFA, sekalipun gereja BFA di Malang kembali lagi merintis awal. Karena COVID banyak jemaat gak kelihatan. Harus tetap di situ. Dan mereka tidak mengurangi kedisiplinan mereka, termasuk latihan di sana. Makanya saya bilang sama ibu, kita bersyukur. Anak-anak kita cinta Tuhan, yang kedua mereka berprestasi, dan yang ketiga juga mereka suka pelayanan. Jadi anak saya yang laki-laki dua itu sekalipun malam minggu mereka ke gereja saja. Padahal kita tidak memaksakan hal seperti itu. Tapi kenapa mereka bisa seperti itu? Karena sudah mengenal Allah. Mengenal Allah jauh lebih baik dari semua pengenalanmu kepada yang lain. Amin. Nah, mengenal Allah ini Anda harus pupuk. Enggak ada ceritanya ibadah misalnya 1 bulan 1 kali, 1 bulan misalnya 2 bulan 1 kali. Pupuk apa? Pupuk apa? Bahkan bila perlu setiap hari. Semua menerima firman tiap hari dari WA kan? Coba angkat tangan, semua menerima? Halo? Itu pupuk. Itu pupuk. Amin. Amin. Bermegahlah karena Anda mengenal Dia. Yang lain itu akan mengikuti. Yang lain itu akan mengikuti. Dan akhirnya Abel dapat pengurangan uang sekolah. Pengurangan uang sekolah. Semua mau mengenal Tuhan dengan baik? Ingat, dimulai dari orang tua. Kalau orang tua turun tenggelam, turun tenggelam, turun tenggelam, itu akan berpengaruh pada anakmu. Tapi kalau orang tua tetap stabil, itu juga akan berpengaruh pada anakmu. Mereka berdua tidak ada konflik, tidak ada komplain kepada saya waktu saya suruh melayani di BFA Malang. Di tempat yang sederhana, memulai sesuatu. Saya bilang, nak, berkat jadi jemaat mula-mula itu berbeda dengan jemaat kalau dia sudah datang ke gereja, kondisi gereja itu sudah besar, itu beda. Maka bersyukurlah Bapak dan Ibu kalau gereja ini, Bapak dan Ibu ada di sini sebagai jemaat mula-mula. Berkatnya itu beda. Berkatnya pasti beda. Katakan amin. Katakan amin. Enggak perlu melihat kondisimu, tapi setialah di dalam bermegah karena Tuhan tadi. Maka Tuhan bisa tambah-tambahkan itu bahkan berkali lipat kepada generasimu berikutnya. Kalau engkau selalu tertuju kepada perubahan hidupmu, kau selalu tertuju kepada perubahan hidupmu, kau hanya tertuju pada perubahan, itu terlalu kecil. Kau harus bisa melihat bahwa mengenal Tuhan itu juga, maka pengenalan Tuhan terhadapmu bukan hanya generasimu, tapi anakmu, cucumu, Tuhan akan jauh lebih mengenal lagi. Karena apa? Karena engkau sudah memulai dari dasar yang baik. Amin. Bermegahlah karena Anda mengenal Dia. Itu yang harus kita pahami. Kita baca Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. FHY hanya 1 dan 3. Tuhan berfirman, orang bijaksana janganlah menyombongkan kebijaksanaannya. Orang perkasa janganlah menyombongkan keperkasaannya. Dan orang kaya janganlah menyombongkan kekayaannya. Ayat 24, biarlah mereka bermegah hanya karena hal ini, bahwa mereka benar-benar mengenal aku dan mengerti bahwa aku adalah Tuhan yang adil dan benar, yang selalu menyatakan kasih setia. Karena itulah sifat-sifat yang kusukai
Demikianlah firman Tuhan. Apa yang tidak boleh kita andalkan pada hari kesusahan, ingat. Ya, Bapak dan Ibu, musim itu selalu berganti. Betul? Ada musim kesusahan yang harus kita hadapi. Nah, menjadi penekanan paling utama di sini, kalau musim itu adalah musim kesusahan yang ada di dalam hidupmu, maka yang pertama, jangan merasa bijaksana. Ya, jangan merasa bijaksana. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Artinya apa? Seolah-olah dengan bantuan kebijaksanaanmu itu Anda dapat mengecoh atau mencegat musuh. Atau dalam keadaan yang sangat genting menemukan satu atau lain jalan untuk menghindar. Ingat, jangan merasa bijaksana. Seolah-olah dengan bantuan kebijaksanaanmu itu Anda dapat solusi. Jangan. Ingat, sebab hikmat manusia dapat mengecewakan Anda sendiri. Hikmat manusia dapat mengecewakan ketika Anda teramat membutuhkannya. Dan Anda bisa saja termakan oleh kelicikanmu sendiri. Halo? Amin? Jangan merasa bijaksana. Yang kedua, di saat datang kesusahan dalam hidupmu, jangan merasa kuat. Ya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Ingat, karena pertempuran tidak selalu dimenangkan oleh yang kuat. Amin. Daud, lihat fungsi, lihat fisiknya, tidak sebanding dengan fisiknya Goliat. Lihat Daud, tidak sebanding kepintaran keahlian daripada Goliat untuk berperang. Lihat Daud, tidak sebanding apa yang dipakai oleh Goliat. Baju jiranya itu berpuluh-puluh kilo. Bahkan senjatanya itu juga berpuluh-puluh kilo. Sedangkan Daud, untuk dia mengangkat baju perangnya Goliat saja dia tidak mampu. Ingat sekali lagi, pertempuran itu tidak selalu dimenangkan oleh yang kuat. Amin. Daud terbukti terlalu tangguh bagi Goliat sang raja. Jadi waktu Goliat melihat dengan kekuatannya, melihat Daud dengan manusia yang kecil itu, yang masih kemerah-merahan itu, Goliat melihat itu semua dengan kekuatannya, dengan fisiknya. Tapi karena Goliat ada bersama Tuhan, kekuatan Goliat pun tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan Daud. Hanya batu sungai yang diputar-putar. Dan Daud pun tanpa latihan mutar-mutar itu. Bisa paham? Karena Daud itu hanya tugasnya gembala domba. Gak pernah berputar-putar melatih itu. Daud di padang gurun waktu hanya bermain kecapi. Mutar-mutar itu gak pernah. Jadi kalau sampai dia ada ide, ada hikmat, dimasukin batu sungai, dimasukin di dalam kainnya, dan diputar-putar. Waktu diputar-putar, percaya enggak bahwa tangan Tuhanlah yang melatih Daud saat itu untuk memutar-mutarkan tangannya. Waktu dilempar, pak, langsung kena ke heningnya. Mati. Ayo, enggak perlu merasa kuat kalau hidupmu dalam kesusahan. Orang kuat itu kalau hidupnya kesusahan, cari sana, cari solusi sana, cari solusi sana, akhirnya dia enggak ibadah.
Jangan. Di luar sana itu gak ada jawaban kok. Amin. Kalaupun Tuhan tidak bisa menolongmu, apalagi yang lain. Kalau Tuhan tidak bisa menolongmu. Tapi Tuhan kita, apapun itu, pasti bisa menolongmu. Amin. Yang ketiga, kalau hidupmu dalam kesusahan, jangan andalkan kekayaanmu. Ya. Tetapi bukankah kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya? Uang menjawab segalanya? Tidak. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Sebab kekayaanmu ternyata bisa saja begitu jauh dari melindungimu. Malah dapat menghadapkanmu pada bahaya dan menjadikanmu mangsa yang lebih empuk. Jangan saudara membangga-banggakan orang-orang bijaksana siapapun itu. Termasuk saya, termasuk gembala senior, termasuk siapapun. Jangan saudara membangga-banggakan orang-orang bijaksana kalau menurutmu dia bijaksana. Jangan membanggakan orang-orang yang kuat karena kamu lihat banyak backingnya di belakang. Jangan kau membanggakan orang kaya yang ada di antaramu seolah-olah orang-orang itu dapat membawa keuntungan bagimu. Omong kosong itu semua. Amin. Hanya Tuhan yang membawa keuntungan bagimu. Hanya Tuhan. Satu-satunya penghiburan kita dalam kesusahan adalah bahwa kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai anak. Setiap anak yang sudah melakukan kewajibannya, tidak ada orang tua yang tidak mengasihinya. Apa kewajibanmu? Apa kerinduanmu? Menyembah Dia. Apa kewajibanmu? Apa kerinduanmu? Membaca firman. Apa kewajibanmu? Apa kewajibanmu? Beribadah. Ikuti tuntunan firman. Segala sesuatu yang sudah dilakukan anak seperti itu, saya mau tanya, bapak yang mana tidak mengasihi anak model seperti itu? Anak, orang tua yang mana? Amin. Tanda kutip, senakal-nakal anak kita, kita juga tetap mengasihi dia. Amin. Apalagi kalau kita nurut, pasti pertolongan Tuhan jauh lebih cepat dibanding dengan yang tadi-tadi. Anda jangan enggan mengenal Allah. Amin. Jangan sungkan mengenal Allah. Ayat 6 tadi dikatakan di situ. Akan sia-sia memegahkan hikmat dan kekayaanmu. Jangan sungkan mengenal Allah. Makanya lihat, kalau datang beribadah ke tempat ini, datang ke tempat ini pasti mendengar firman. Melalui mengenal firman berarti Anda terus mau mengenal Allah. Amin. Terus mau mengenal Allah. Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih, seberapa dalam engkau mengenal Allah, itu juga menentukan penataan hidupmu ke depan. Penataan hidupmu ke depan. Kenapa gereja kita sampai sekarang ada progres? Karena pribadi, hanya satu, saya mau terus mengenal Allah. Amin. Saya mau terus mengenal Allah. Pengenalan akan Allah, ini akan menjadi sukacita Anda pada hari kesusahan. Ya, satu-satunya andalan kita dalam kesusahan, bahwa Allah sebagai Allah yang maha mencukupi bagi kita. Kita dapat bermegah karena dimanapun kita berada, kita tahu bahwa kita memiliki kepentingan di dalam Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Allah yang setia dapat kita andalkan saat hati mengalami kesesakan terburuk. Pengenalan akan Allah akan menopang Anda dan saya. Anda menopang Anda lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Maka jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih.
Semua mau jadi anak kekasih? Turut pada firman Allah. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Coba. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya Tuhan. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin, amin, amin. Haleluya, amin, amin. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian.
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah berdiri di tanah yang subur, tanah yang sudah jadi berkat. Tuhan menginginkan kita tetap memupuknya, mengelolanya. Pertumbuhan itu bagian Tuhan, tapi untuk mengelola itu adalah bagian kita. Kalau ada salah satu di antara pasanganmu yang tidak mau mengelolanya, tidak perlu mundur, engkau harus tetap mengelolanya. Karena satu orang pun selalu Tuhan pertimbangkan. Bahkan kekuatan dari Tuhan padamu tetap sama. Maka tidak perlu engkau berkecil hati kalau ada di dalam rumah tanggamu itu yang tidak mendukungmu. Kau tetap percaya pada waktu engkau menaburnya, waktu engkau menanamnya, waktu engkau memberikan pupuknya, mengelolanya, maka engkau pasti memiliki tanah yang subur. Waktunya akan tiba, kau akan mengalami panen raya itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak mau lagi sombong dalam hidup kami ini. Kami hanya meninggikan nama Tuhan saja. Dan kami percaya, kami sangat bersyukur di atas semua pengenalan kepada hal apapun. Pengenalan kami kepada Tuhan jauh lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak. Kami juga melakukan firman pada saat ini. Mari, angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Pada saat Yesus mau menghadap menyelesaikan kayu salib, maka dia pun membagi-bagikan roti kepada murid-murid. Dan roti ini adalah tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik ini, seperti apapun itu, maka tubuh Kristus selalu sempurna dalam hidupmu. Tubuh Kristus itu menjadi jaminanmu. Maka tubuh kita yang fana ini sudah dibungkus, sudah ditutup oleh tubuh Kristus. Maka sorga juga engkau punya. Terima kasih. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada tubuh Kristus, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah darah Yesus. Darah Yesus yang sudah tertumpah untuk memberitakan kasih karunia Tuhan, untuk memberitakan kematian Yesus, dan untuk memberitakan kebangkitannya dan masa depan hanya di dalam Yesus. Bapak dan Ibu dan saya sudah ada di dalam darah yang tepat, darah yang sempurna, yaitu darah Yesus. Maka darah Yesus itu akan menyempurnakan, membuat semua tubuhmu sehat. Apapun yang tidak sehat hari ini di dalam tubuhmu, Yesus buat sehat hari ini. Apabila Bapak dan Ibu percaya bahwa darah Yesus, mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas semua penyertaan Tuhan terhadap kami, atas semua di mana Tuhan sudah membungkus kami. Kami bersyukur untuk kehidupan ini, kami bersyukur hari lepas hari, kami bersyukur di mana Tuhan memberikan kepada kami sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Dan ini menjadi bagian kami.
Terima kasih Bapak, hari ini juga kami mau menabur. Tuhan yang melipat gandakan setiap taburanmu, baik persembahanmu, persepuluhanmu, ucapan syukurmu, pembangunan, apapun yang Tuhan taruh hari ini, Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau deklarasi pada saat ini. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat ganda. Sebab saya diberkati Tuhan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaannya di tempat ini. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk dan bersatu teduh.